Halo voters, balik lagi di Festival Aspirasi. Berani speak up. Berani bersikap. Gila. Nah, di segmen diskusi kita kali ini, Hmm. kan tadi bahas nih tentang film genre horor dan komedi. Ya. Kalau menurut aku ya, kedua genre ini tuh termasuk jadi andalannya film-film Indonesia, benar nggak sih? Ya bisa. Dulu ada Kadir Doyok, Sering banget, Ateng Iskak. bikin film genre ini tuh yang rame gitu. Maksudnya, Ya rame sih film tuh, kalau nggak rame tuh gagal. Bentar, film yang sepi. Filmnya rame nggak? Rame gitu kan. bukan, maksudnya kebanyakan film tuh Oh. dibikinnya genre kedua ini pilihannya kan. Ada satu lagi. Apa tuh? Romantis. Iya. Itu kan udah gue banget ya, jadi nggak bisa dibahas. Siapa ya kalau bahas Masa romantis nonton kayak filmnya. udah Tolong dong, bukan bidang saya itu. bukan bidang saya juga ya kalau bahas film romantis agak cringe gitu ya karena penggambarannya beda gitu. Itulah pokoknya. Aduh. Ya film romantis bawa kan. Lu kan ke bawah. Barang siapa Pak? Bawa-bawa. Komedi sama horor ya sih kalau kita ngomongin Film Indo. film Indonesia sebelum era kebangkitan kan udah sempat vakum kan. Film horor dong berarti. Tiba-tiba bangkit. Waduh, emang sih yang bangkit udah Jelangkung, terus ada ADC kan itu bangkit. Sebelumnya tuh kan kayak ada Kadir Doyok, Pondok Kasino Indro, kemudian Susana. Pokoknya ya kayaknya cuma 2 film itu deh, sama paling action Action gagal biasanya. Berry Prima. Sama Arifin Bangun. Nggak gagal Si cuma Pitung kayak gitu-gitu juga termasuk ya. Iya. Paling itu aja kalau kita nonton film-film lawas tuh paling itu. Yang sulit dan terus diupayakan kayaknya adalah film-film perjuangan. Ya kan? tapi sekalinya ada biasanya rame banget. Kalau dulu Semua orang inget nggak film yang judul Merah Putih yang ada 3 sequel? Oh. Yang pakai bom dari Saving Private Ryan. Jadi ada 3 sequel tuh, yang pertama. apa tuh coba? Iya, jadi dari zaman itu kalau nggak salah cerita di agresi militer. Yang awal ada tentara. Sorry beda generasi. Ini baru bang. Ini hitam putih. Enggak lah. Ini hitam putih. Ada suaranya nggak? Yang mainnya Lukman Sardi loh ini. Ya coba ceritain Waktu Pak, masih apa bayi. nih? 3 sequelnya ada apa aja? Yang pertama itu ceritanya tentang yang awal pendidikan mereka militer. Nah, Yang kedua itu yang di Batavia, mereka ke Batavia. Yang ketiga yang Angkatan Laut kalau nggak salah, yang di Bali. Karena kan Bali yang terakhir merdeka kan. Direbut waktu itu kan. Film itu nyeritainnya tentang Itu perjuangan. perjuangannya. Perjuangan gitu ya. pas lagi agresi militer Belanda. ya, gua ngelihatnya film-film yang seringkali pengen mengembalikan seseorang, misalnya sosoknya ditimbulkan kembali seperti Soekarno misalnya. Oh ya, udah ada juga itu. Terus kayak apa film-film yang apa kerajaan-kerajaan kayak gitu zaman-zaman dulu tuh ada si yang kita yang main tuh pokoknya ada pemeran utamanya lah. Iya, pasti ada, pasti ada. Tiba-tiba pemeran pembantu semua kan, yang utama siapa di sini? Dulu Kita semua apa? katanya. Roy Martin, Walter Wongsid, apa? Oh, Walter Mongsidi ya. Itu, dan akhirnya membuat kita jadi explore ya. Siapa sih dia gitu? Kayak apa ya? Diponegoro. Ya, kan? Terus yang dulu, kalau SD dulu suka ada itu nggak sih? Film-film yang diputar di aula, nonton bareng sama satu sekolahan. Dulu ada yang lebih baik mati daripada dijajah kembali. Oh. Yang kita di Surabaya. Beda generasi, Bos. Oh iya, Coba yang Di Hotel Yamato, yang di Hotel Yamato itu loh. 5 tahun inilah, coba sebut. Merah putih, terus apa lagi yang pesawat tuh ya kemarin tuh lupa. Sultan Agung. Sultan Agung dia kan perjuangan juga. Artinya Sang Pencerah juga ada. ya. Dan kesini-sini ya Sohogi. Coki, ya. Itu nggak 5 tahun terakhir, itu udah lama sih. Banyak. Cuman anehnya nggak sepamor horor dan komedi. Ya. Aneh ya. Meskipun udah sama Nicholas Saputra loh itu. Nicholas Saputra. Sohoki kan Nicholas Saputra yang main pemerannya. Oh, bukan adanya. Bukan. Nicholas Sapintrom. Aduh, Nicholas Saputri. Itu kembaran ceweknya. Oke, Sapintrom. Ibaratnya pemainnya udah selegend itu pun Iya, yang jadi idaman wanita-wanita di luar sana gitu kan. Tapi nggak naik gitu. Ada nggak yang booming gitu, bang gitu. kalau kayak gitu ya salah penontonnya. Mereka Yang nggak booming milih tuh buat ada nonton perjuangan. itu. Perjuangan keluar dari rumah susun. The Rage. Dia
Itu heboh banget. Dia cari masalah sih anak itu masalahnya. Kan dia punya pilihan yang lain ya. Iya. Ya, gitu. Nggak usah Cuma beberapa orang berantem itu apa, ke gitu itu rumah susun yang isinya kriminal semua. Suka aneh-aneh orang tuh. Tapi itu ide cerita itu kan ada dua pilihan, ada yang diangkat dari kisah nyata, adaptasi dari buku, nah itu kan berarti kan udah fiktif kan ya. Nah yang gue bingung itu tentang, misalnya satunya adalah buat gue dari teknis itu yang paling kan G30 aspek aja sih bro. Di era itu mereka benar-benar detail dalam memperhatikan alur cerita dan berikutnya bisa apa ya, bisa menggabungkan antara yang sebenarnya sama yang diolah kembali. Itu digabungin kan di zaman itu loh. Iya. Di zaman itu berarti udah bisa segitunya gitu. Dan ini menurut gue filmnya kolosal sebetulnya ya. Maksudnya perang gitu, kesannya bagus gitu. Nggak memberikan gambaran tentang sebuah perang, tapi suatu situasi kan pada saat itu seperti apa. Nah, tapi gue bicara teknis ya, bukan isinya ya, tapi dari secara teknisnya keren, mereka bisa bikin kayak begitu. Ada di tengah kejadian ada si Temon dan ibunya yang dia disiram di pinggir jalan karena bangun kesiangan di depan tinggal di ruko di jalan karena mereka sebetulnya buangan dari mana karena pelarian, dan itu sedetail itu gitu. Sampai dengan ada yang ngerokok mulutnya doang, darah itu merah jenderal gitu kan ya. Itu detail banget tuh menurut gue gitu kan. Wih gila kata gue. Kalau itu menjadi sebuah karya fiktif menurut gue itu juara. Yes. Meskipun ada yang bilang itu fiktif ya. Meskipun ada yang bilang kan nggak tahu. Sejarah kan diciptakan oleh pemenang. Waduh bahaya ya. Iya kan disebutin juara 1, 2, 3 kan gitu. Juara 4 kan kagak pernah diceritain gitu kan. Berarti segmen ketiga Bapak ceritanya nilai yang bisa diambil nih dari film-film perjuangan yang biasanya ramai di Indonesia. Mereka masih berjuang kan? Kayaknya udahan filmnya. Udah bubaran itu udah dibayar. Wah, Anda nggak usah cari-cari alasan. Udah 4 termin kalau nggak salah dibayar juga itu. Pelunasan ya, Udah pelunasan buat itu mereka. Nggak usah diceritain lagi yang udah. Nggak Yang usah lalu biar cari-cari berlalu. alasan gitu. Yang berlalu biar berlalu. Katanya inspirator festival aspirasi, Aduh. mengedukasi ya kan. Perjuangan itu, perjuangan Habibie, B.J. Habibie. Nah, Iya, mending kita bahasnya di segmen selanjutnya. Kalau Habibie itu kan kayak dia filmnya diromantisasi tapi tetap ada nilai-nilai perjuangannya kan dari sosok Iya, yang dia berjuang di Jerman pas baru masuk kuliah kan itu ada. nggak tiba-tiba gampang orang gitu. Iya. Susah ternyata. Yang dia membuktikan benar-benar dia pintar gitu kan, dia jenius ketika dibully sama senior-seniornya kan itu ada. Digambarinnya bagus ya di filmnya, Bagus menarik. banget. Apalagi kalau diwarnain. Udah lah, Biar nggak polos gitu. inspirator Biar kita nggak udah mulai polos, biar mabok nggak polos. nih. Biar nggak polos. Oh iya benar. Kan nggak enak Nggak kalau nggak ada telur. salah, Kalau nggak ada telurnya sama sosisnya gitu. Mending ntar kalian mengedukasi seperti biasa ya, karena kita festival aspirasi. Dan di speak up. Berani bersikap. Gila. Voters tahu nggak, jarak minimal dari vaksin kedua ke vaksin booster cuma perlu 3 bulan loh. Jangan lupa vaksin booster ya, demi menjaga kamu dan orang kesayanganmu.